Jangan lupa klik tombol subscribe di channel Sirait Media, tempatnya berita dan hiburan. Datang dari tulang kita lah, ibaratnya tulang saya Kamarudin Simanjuntak ya. Nah ini keren juga gitu. Alasan Kamarudin Simanjuntak bela Panji Gumilang. Memang kau pernah dengar Tuan bicara, wih, MSc asik saudara. Ini sih kebawaan saudaraku. Ya, Kamarudin tahu sendiri. Kemarin membela Brigadir Joshua hingga akhirnya yang tadinya seorang jenderal tidak bisa dijatuhkan atau tidak bisa dikalahkan, akhirnya bisa diungkap oleh oleh Kamarudin gitu ya. Dan ini membuat kita apa ya? Sebentar saya minum dulu. Ya, ini apa? Kamarudin kemarin sempat datang juga ke sana, ke Alcetur, lihat langsung ke Indramayu. Jadi dia saya tahu lah beliau itu gimana dulu yang disangkau. Saya juga dulu ikut mengawal dia hari-hari pertama membawa bukti-bukti dari Brigadir Joshua. Kita ikut kawal dan itu dihina, saudara. Dihina sama media-media. Ini tahu apa ini pengacara sok tahu dia bilang itu. Saya dengar sekali saudara. Bapak ini pelin-pelan baru. Bapak itu awan jenderal Pak. Itu dan sebagainya ya. Diremehkan kita dari jam 7 ya, jam 7 malam datang ke Baris Krim dan itu selesai sampai jam 3 pagi. Di Baris Krim. Dan itu diremehkan. Kita buat semua data-data, berkas-berkas, foto-foto ya. Ini Brigadir Joshua. Besoknya, 2 hari kemudian setelah diperiksa semua benar, saudara. Diterima data kita semua ya. Dan akhirnya Sambo dipanggil. Dan itu dia terakhir melepaskan jabatannya bintang 2 itu, saudara. Jadi, nggak main-main nih. Kenapa? Alasan bukan karena dibayar, saudara. Alasan Kamarudin datang ke Haji itu. Karena itu juga. Karena toleransi yang ditunjukkan oleh PJ. Karena perdamaian yang Islam yang ditunjukkan oleh PJ. Santri-santrinya. Itu. Sampai dia mau datang ke Indramayu berarti. Ini saya salut sama beliau tulang Kamarudin ini ya. Dan alasan Kamarudin Simanjuntak bela Panji Gumilang, memang kau pernah dengar Tuhan bicara. Nah, ini yang dibilang hati-hati dengan fatwa, membuat fatwa dan sebagainya. Itu tidak mewakili. Ini itu yang pembuat manusia. Ya saudara, kita baca dulu ya berita ini ya. Wacana Pondok Kamarudin Simanjuntak terang-terangan membela terang-terangan saudara, membela Panji Gumilang dan pondok pesantren Al-Zaitun terkait tudingan kasus penista agama. Kita tahu saudara, Kamarudin ini juga pembela pengacara MKC gitu ya, Muhammad KC, dan dia berani fight juga di sidangnya MKC maupun dia yang melaksanakan dari Saifuddin dari penjara juga untuk jadi pengacara. Dia top pertama yang saya lihat ya, pengacara kalau dia ngomong semuanya orang tetap diam. Karena jelas saudara, dia tetap pasti gitu. Pasti maksud saya ini ya saudara apa? Jelas gitu.
dari ujungnya, dari rentetannya gitu. Dari awal, pertengahan, dan hingga ending gitu. Dia tahu udah gitu, dia udah dani semua. Dan dia hebat sekali, dia mengerti Quran, mengerti Alkitab. Saat sidang MKC yang kemarin. Dan dia memang benar-benar memahami itu. Saya salut sama beliau. Ini ya. Nah, kita lanjut. Dukungan diberikan setelah Kamarudin dan tim mengunjungi pesantren Pompes Al-Jaiton pimpinan Panji Gumilang di Indramayu. Dia mau begitu saudara, dia harus datang, dia kayak RK tadi, dia datang, lihat dulu baru mengatakan kalau nggak bagus ya bagus, kalau bagus ya bagus, gitu. Jangan kayak RK tadi belum datang aja, dengar dari asisten pun mau sebut jas gitu. Itu yang kurang elok lah saudara ya. Justru kita datang dulu, saya familiarnya datang mengunjungi pondok pesantren baru katakan kalau tidak bagus gitu. Video kunjungan Kamarudin Semajin tak bertemu Pandi Gumilang beredar di media sosial. Tak sendiri Kamarudin tampak dampingi dengan rekan pengacara. Ya, banyak rekan pengacara kemarin juga. Martin Simanjuntak juga ikut serta ya. Dan juga pengacaranya SBY juga hadir di sana. Kamarudin punya alasan sendiri mengapa ia membela Panji Gumilang dan menyatakan semua tuduhan penista agama adalah hoax. Ya, dia menentang ini. Dia bilang itu hoax, semua itu dia bilang ya. Video pertemuan Kamarudin dan Panji Gumilang di Pompes Al-Jaiton tersebut diunggah oleh TikTok Hamusa pada Senin 7 dan viral di media sosial. Kamarudin dan tim tampak berbincang-bincang santai dengan Panji Gumilang. Dalam cuplikan video, Kamarudin dan tim bermaksud melihat galangan kapal milik Al-Jaiton. Nah, tahu galangannya atas nama Bukhoni ya. Itu yang dipersembahkan ya. Panji Gumilang tampak bersemangat menyambut keinginan Kamarudin. Setelah melihat semuanya dan mendengar pendewasaan Panji Gumilang, Kamarudin Simanjuntak menyatakan dukungan untuk Panji yang kini telah dihadapkan dengan dugaan kasus penista agama. Jadi Kamarudin siap untuk membantu ataupun menjadi bagian dari pemenangan ataupun pembela ini gitu Panji Gumilang gitu ya. Kamarudin memastikan bahwa isu yang sama ini beredar soal pesantren Al-Jaiton adalah tidak benar atau hoax. Itu jelas sudah dikatakan ya saudara. Hoax, hoax ya. Iya, saudara-saudaraku, jangan lupa sebelumnya saudara-saudara untuk klik tombol subscribe kita nanti ngobrol lagi ya. Oke, kita lanjut. Mengenai pernyataan Panji Gumilang soal Al-Quran bukan perkataan Allah melainkan arahan Nabi Muhammad SAW. Kamarudin secara tegas membelanya. Jadi ini tentang Al-Quran ya. Saya setuju sama beliau. Pak Turang Kamarudin dia ini hebat saudara. Di kasusnya MKC dia bisa membacakan Al-Quran. Dia paham Al-Quran saudara. Gak main-main. Jangan lihat Al-Quran. Kitab kuning pun dia paham saudara. Makanya saya pikir ini hebat ini. Gitu. Ini pengacara hebat ini. Alkitab dia ngerti. Gitu kan. Alkitab dia biasa. Karena dia mainnya di situ. Gitu kan. Dia membaca Alkitab. Ini kitab kuning dia paham saudara. Jangan main-main sama beliau. Adu-adu. Boleh jadi. Saya putih aja yang bisa berbulu lebih ini. Ayo kita bahas, kita ulas dia belah. Kita berdialog. Ini keren. Semua orang mengatakan Panji Gumilang harus dihukum.
karena mengatakan Al-Quran adalah perkataan manusia. Wih, ini bukan di sendiri mengatakan, saudara. Ya, bukan ini berita tertulis. Semua orang mengatakan Pandikumlah harus dihukum karena mengatakan Al-Quran adalah perkataan manusia. Memangnya kalau perkataan manusia, kenapa? Memang kau pernah dengar Tuhan bicara. Ini ada lucu cedera. Ini perkataan mungkin saya diwawancara sama wartawan Lam Kamarudin ini. Siapa kata Kamarudin seperti dilihat dari unggahan akun Kokodo hari Jumat 21/7. Kamu emang gini doang. Memangnya kalau perkataan manusia, kenapa? Memang kau pernah dengan Tuhan berbicara. Ya, berarti ya teman-teman, saudara-saudara kita hadir ya. Kalian komenlah di bawah ya. Apa maksud dan ini dan pemahaman kalian. Kemudian ada yang bilang ada bunker isi senjata. Ya, ini yang saya coba klarifikasi. Datang ke sana, lihat di bawah masjid dari Al-Zaitun itu ada bunker isi senjata. Ternyata bukan senjata, saudara. Ternyata itu kayu-kayu, balok-balok besar, dan itu adalah buat pintu daripada masjid tersebut nantinya, maupun lantai-lantainya gitu ya. Jadi bukan bunker senjata, itu salah besar gitu. Saya juga jelaskan itu salah besar. Maka tadi saya sudah keliling semua. Jadi mungkin Kamarudin sudah melihat keliling ke area semua lokasi ya. Tidak ada saya temukan gudang senjata selain tumbukan kayu-kayu jati. Nah, benar kan saya bilang? Kata Amabugin. Benar saya bilang. Saya juga lihat sendiri, saudara. Ada. Nggak ada namanya itu gudang senjata. Isinya senjata. Semuanya hanya kayu. Namanya pembangunan, saudara. Itu juga udah lama, saudara. Dari 10 tahun yang lalu udah dibeli itu kayu. Tapi belum bisa untuk dipasang gitu. Dan tahu sendiri kalau kayu itu kan makin lama makin kuat begitu kan. Jadi disimpannya di situ, saudara, di bawah kolong masjid itu gitu. Yang nantinya bawah kolong masjid itu dipergunakan untuk parkiran, saudara. Ibaratnya kalau di mall itu basement lah gitu ya, saudara. Jadi wajar saya ya ditaruh tumpukan balok-balok kayu-kayu itu. Karena itu untuk jadi pintu, saudara. Pintu masjid itu kan lebar-lebar, saudara. Tahu sendiri kan kayak pintu-pintu gereja yang depan dua, begitu itu yang gede kayak gitu. Ini AKBP sering pakai itu pintu dengan jati gitu kan. Satu lembaran gitu. Itu saudara sebenarnya. Pintu itu buat pintu gunanya. Baik, kita lanjut. Terkait ada bangunan yang diduga bangunan ibadah umat Yahudi. Nah, ini terkait adanya bangunan yang diduga bangunan ibadah umat Yahudi. Berdasarkan penulisan Kamarudin, itu adalah pabrik air minum milik Ponpes Air Al-Zaitun, saudara. Iya benar, saudara. Ini tidak ada, saudara. Tidak ada tempat ibadah orang Yahudi di sana. Yang ada itu tempat distribusi minuman mereka, saudara. Mereka buat minuman sendiri. Namanya ada saya lupa. Namanya emang ke para Yahudi. Hamasi atau apa gitu. Itu minumannya. Dan saya merasakan, ayo benar itu. Itu dari racikan mereka sendiri, saudara. Jadi mereka distributor sendiri. Membuat air sendiri, menikmati airnya sendiri, saudara. Itu yang saya dapat, saudara ya. Dari sini. Jadi kita lanjut. Untuk soal rumah ibadah umat Yahudi itu tidak ada. Saya tegaskan lagi, itu tidak ada, saudara. Yang ada itu memang tempat pabrik air ya. Airnya air sendiri, air mereka.
fakta yang ditemui Kamarudin dalam kunjungan itu membuat menganggap bahwa masyarakat Indonesia lebih menyukai informasi hoaks daripada informasi yang benar. Ini yang hati-hati saudara. Hati-hati saudara. Benar yang kata Kamarudin ini. Kebanyakan orang di media sosial itu menerimanya yang wah-wah saja. Informasi yang bohong, mencaci maki, gitu ya. Itu yang sering dibawa gitu. Itu yang sering viral gitu. Tapi kenyataannya tidak begitu itu. Sangat disayangkan saudara. Gitu ya. Oleh karena itu Kamarudin menyarankan kepada pemerintah Indramayu dan Jawa Barat untuk membangun dan memperbaiki akses ke pesantren Al-Zaitun agar masyarakat bisa berkunjung dan main untuk melihat langsung. Iya dong. Itu dong. Herka harus ini bergerak dong sebagai gubernur. Perjalanan di sana dirapiin dong. Wilayah di sana Indramayu. Jalannya ditata ininya. Semua udah ada akses kayak gitu. Udah ada contoh kompes yang bagus yang membuat bisa membudidayakan. Itu contoh seharusnya buat pompes-pompes yang lain, buat gereja-gereja juga. Udah apa? Menurut saya ya bagus, itu bagus sekali saudara. Sangat-sangat bermutu. Kalau diterapkan apa yang diterapkan dari ini yang bisa membuat air sendiri, makanan sendiri, beras sendiri, ikan sendiri, ayam sendiri, ya, kambing sendiri, domba sendiri. Ya kalau dibilang sama Maaf MB, negara di dalam negara ya benar. Justru dia bisa mensubsidi sendiri, gitu ya, memelihara sendiri. Yang saya kaget itu ada ban ini saudara, apa kayak kontainer, ikan semua saudara dibukukan. Ini bisa untuk 2 tahun penggunaannya. Disimpan di situ ikan, ayam, daging-dagingan, pisang, buah-buahan semuanya saudara. Itu kain. Sebab kata dia jalan yang dilalui untuk sampai ke akhir itu sangat jelek sehingga terjadi distraksi. Ya benar. Memang sangat jelek saudara. Sangat jelek sekali. Memang jalan ke sana. Sebenarnya sangat jelek sekali. Seharusnya yang tuh bantunya ke situ dananya buat budgetnya. Gitu, buat jalan nanti biar santri dari pompes lain bisa mengunjungi ke sana melihat kayak gini budidayanya Pak ininya, kayak gini peternakannya, kayak gini tambah ikannya gitu. Kayak gini pemeliharaan kambing, domba dan sebagainya dan kayak gini orang-orang di sana juga dibikin bekerja. Itu yang diambil malah. Ada ban, ya dia bikin ban, ini pabrik beras. Dia bisa menyimpan beras berton-ton. Sehari itu bisa 1 ton lebih untuk santri-santri dan pengurus di sana. Bayangkan aja kalau seminggu, berapa ton udah habis. Jadi, yang baiknya diambil saudara. Oke, kita lanjut ya saudara. Tadi pagi saya hanya jalan 5 km per jam. Jalannya goyang-goyang gitu. Bangun jalan itu supaya kelihatan nanti hasil dari pendidikannya ya serius. Ya. Jadi jangan lagi nanti ada persepsi atau kesan kok pemerintah memusuhi pondok pesantren, ujar Kamarudin. Ya, benar. Dia berharap mengenai isu tidak benar yang beredar selama ini untuk dihentikan. Adapun Kamarudin meminta orang-orang yang tidak yakin dengan perkataan untuk datang dan memastikan langsung
datang langsung, saya sama sekali juga begitu bersama tim gereja YouTube. Hanya itu datang. Lu kalau cuma berkhotbah dan lain di media sosial, digoreng saudara, dipanas-panasi saudara. Yang ada jelek saudara ini. Mending datang langsung, lihat langsung sana, mereka welcome, terbuka langsung saudara. Ini ya, terbuka. Biar jelasin semuanya bisa. Itu saudara. Itu yang harus kita pahami. Gitu ya. Jadi, lihat dulu apa yang dibawa oleh Tuan Amarudin ini. Ya datang lah. Datang dulu baru ngomong gitu. Itu benar. Gitu. Orang-orang yang tidak yakin dengan perkataan untuk datang dan memastikan langsung. Ya datang langsung. Lihat mereka gimana di sana baru bercerita di media sosial kalian, baru bercerita di media gitu, jangan nggak datang sana tapi begitu gitu kan, tua bilang ada banker dan sebagainya gitu, datang ke sana. Benar yang dibilang ini. Saya juga suka dalam tindakan dari Pak Hamarudin ini. Dia nama banyak ini dia datang ke sana gitu. Saya juga jujur aja saudara, kemarin saya banyak komen bilang di video yang saya upload itu, ini dibayar sama Panji Gumilang, mereka dikasih uang bensin dan sebagainya. Enggak saudara, demi Tuhan saya, demi Tuhan Yesus, saya tidak ada dikasih. Saya memang niat untuk datang ke sana. Uang bensin saya sendiri dan sebagainya. Tidak ada saya dibayar-bayar. Tim kita nggak ada makan sendiri di tol, bensin sendiri. Nggak ada itu yang namanya diiming-imingin, dikasih, dibayar, datang ke sini dibayar, tidak ada. Memang pas pulang kita dikasihnya pisang saudara. Dikasihnya pisang, itu pisang asli tanaman di sana saudara. Buah-buahan itu. Pisang, 3 sisir. 3 sisir maksudnya bukan tiga yang sisir gitu saudara. Puji Tuhan, kita terima gitu. Karena kan diberi, kan di firman Tuhan juga kalau dikasih jangan ditolak gitu kan. Dan kita lah ada dikasih diiming-imingin, dikasih duit, ini itu, atau dibayar datang ke sana. Kita sewa mobil sendiri. Saya ada beberapa sewa kamera untuk persiapan di sana. Gak ada diiming-iming apapun, saudara. Saya datang karena setulusan untuk mengobarkan toleransi dan perdamaian di Indonesia yang sudah dilahirkan oleh Al-Zaitun. Iya, kita datang ke sana karena itu. Saya melihat ada tubuh di sana saat di bawah ini ada tubuh bertulisan Al-Zaitun, Pusat Pendidikan Pengembangan Budaya Toleransi dan Perdamaian. Jujur, sebagai saya bergabung saya bilang ingat lagi gerakan toleransi Indonesia. Saya membawa toleransi aja susah, banyak bonjang ganjingnya, banyak orang yang gak terima, banyak yang senggol gitu kan. Bawa toleransi, apalagi Al-Zaitun udah bawa toleransi dan juga membawa perdamaian. Itu yang membuat saya klik, akhirnya datang. Seperti apa yang dirasakan oleh Pak Kamarudin ini, dia datang langsung gitu. Dan siap menyuarakan toleransi. Gitu ya. Toleransi yang dilakukan oleh Panji Gumilang. Saya kemarin dapat pesan langsung dari Chef Panji. Memang banyak tantangan kita. Kalian nanti bisa lihat di videonya. Banyak tantangan kita, banyak yang menyinggung kita. Karena toleransi itu tidak ada batasnya. Tidak bisa dibatasi.
Toleransi biarkan aja begitu. Gitu. Ada yang di TV One kan ngomong, bahwa aku dialami di sana, toleransi ada batasnya. Toleransi nggak ada batasnya. Nggak ada batasnya, saudara. Itu yang buat saya jadi semangat lagi, terus mengobarkan, dan Panji Gumilang mengatakan langsung, toleransi itu tidak bisa ditempuh dengan 2 langkah. Cuman step berlangkah, nggak bisa. Harus terus. Ibaratnya boys terus. Goes, gitu. Sampai muncul api itu. Maka dari itu, saudara, kenapa saya pulang membawa api toleransi itu. Saya akan bawa, dalam hati saya ketika menjelaskan, saya akan bawa api ini untuk menjadi contoh dan semangat baru untuk terus kobarkan api toleransi. Sekarang udah jelas, saudara. Panji Gumilang sudah membuat hal itu. Beliau di blow itu berat keriknya dia untuk ini. Terus senang. Tapi dia berani, saudara. Berani. Saya sebagai orang Gerakan Toleransi Indonesia, GTI, bahwa toleransi aja susah. Banyak gonjang-ganjingnya saya udah bilang. Tapi ini tetap teguh berjalan. Maka dari itu, saya juga mendoakan biar berjalan terus, biar toleransi tetap ada, gitu ya. Oke, kita sampai mana tadi? Saya panik sendiri berbicara seperti itu. Ini toleransi Symphony Sekianto, ya. Toleransi adalah sumber perdamaian. Ya, benar. Sumber perdamaian. Tapi nggak gampang, saudara, buat orang damai, gitu ya, perdamaian itu. Justru sekarang ini kita wanti-wanti, saudara, udah mau dekat pemilu, ya, pemilihan presiden. Ini bahaya, saudara. Perdamaian itu bisa hilang. Ya ada perpecahan. Makanya kita jaga, saudara. Saya setuju apa yang dibilang Pak Saki ini, toleransi adalah sumber perdamaian. Oke, kita lanjut dulu ya. Apa mana tadi artikelnya? Oke. Dalam video akun TikTok, Nur sama sebelum berangkat ke dalaman, Panji memberikan arahan pada Kamarudin dan timnya. Panji meminta dan Kamarudin membawa makanan untuk berjalan menuju ke halaman kapal. Menurut Panji, durasi mereka jalan paralel ke galangan sekitar 1 jam. Jadi ke sana 1 jam ya, saudara. Panji juga menjabarkan buah yang telah dinikmati Kamarudin adalah hasil kebun Al-Zaitun. Ya, saya pulang dikasih buah aja, kasih buah, bukan dikasih amplop ya, saudara. Banyak yang belum yang belum mau dikasih amplop, dikasih ini. Dan saudara, saya dikasih buah, tapi bersyukur saya bisa bawa buah. Ini hasilnya enak banget nih. Rasanya enak banget itu, saudara. Dikasih buah. Hei, ini pasti semuanya orang yang datang sana ya dikasih buah pisang apa dan sebagainya. Panji juga menjabarkan buah yang telah dinikmati kamu adalah hasil kebun Al-Zaitun. Enak banget pisangnya. Pisangnya ada namanya tapi saya lupa. Itu ada namanya juga. Pokoknya dia air minum, dia bikin namanya sendiri. Terus beras bikin namanya sendiri. Sampai kapal itu, yang dalangan kapal itu dibikin namanya sendiri. Kapal yang mereka buat. Kapal yang terbesar ya. Seperti informasi dari channel Al-Zaitun Novel Panji Gumilang menyebut dalangan kapal itu sebagai pelabuhan Samudra Biru. Nah, biasa sebut itu pelabuhan Samudra Biru.
Itu mereka memproduksi kapal berukuran hingga 600 cross ton. Gede banget, saudara. Gede banget kapal. Kalangan kapal megah milik pimpinan Pondok Pesantren Al-Zaitun Panjigumilang di Indramayu, Jawa Barat kini telah disegel. Itu disegel katanya, saudara. Disegel karena ya begitulah. Makin banyak orang-orang yang tidak menyukai gitu loh, saudara. Itu yang jadi masalah gitu ya. Oke, saudara. Mungkin itu berita hari ini. Kalau saudara-saudara mau bergabung, monggo kita coba ngobrol-ngobrol. Ini jangan-jangan ini ada beberapa teman-teman dari ini juga ada yang bergabung nih. Ya, dari teman-teman pesantren ya. Ada yang bergabung ya di sini ya. Salam semuanya ya. Salam alaikum. Nanti saudara-saudara bisa lihat juga video di channel gereja YouTube kunjungan saya ke sana. Bisa dilihat juga di sana. Ininya, videonya, vlog saya ya. Salam itu karya nyata untuk Indonesia ku tercinta. Salam damai dan toleransi. Ya, salam damai dan toleransi. Terima kasih Pak Makodam Adam. Terus kubarkan toleransi. Ya, ini saudara, ada berita terbaru juga saudara, dan menurut saya perlu kita bacakan juga ya. Judulnya itu saya baru dikirim juga ini masuk dia ke gereja akun agama PAN juga belum siap dialog dengan semua tokoh, tidak dengan MUI. Ini berita yang baru sudah ada apa ya gitu ya. Nah, mungkin teman-teman bisa jawab di sini, tolong bantu jawab ya, kira-kira kenapa ya ini ya. Saya baca dulu ya, teman-teman. Saya baca dulu komen-komen itu masa depan Indonesia ya. Mencari berkah 02. Bubarkan Zaitun, masukkan ke bui Panji Ora. Ya, ini orang-orang yang termasuk dari bagian brutal ya, sampai sebegininya gitu ya. Bubarkan Zaitun, masukkan ke bui Panji Ora. Ya, inilah akun-akun yang suka menghancurkan menteri ini, memperpecah belah gitu ya. Saudara, kita abaikan aja yang kayak gini. Jangan mau termakan oleh isu-isu seperti ini. Terlanjur masih ada orang-orang baik, saudara. Nggak usah khawatir gitu ya. Masih banyak orang-orang yang peduli dengan Indonesia gitu, yang peduli dengan toleransi perdamaian di Indonesia. Jadi jangan khawatir. Termasuk dia Agus Supriyadi. Sepan juga bilang putra bangsa Indonesia visioner, memiliki pengetahuan luas, berwawasan global, dan memahami perkembangan zaman dari masa ke masa. Survive setelah melewati seleksi alam yang kompleks. Ya, saya setuju nih. Soal ini saya setuju sekali, saudara. Agus Supriyadi, putra bangsa Indonesia yang visioner. Saya berharap ketika udah datang ke situ melihat saling menghormati gitu ya. Saya melihat cocoknya beliau jadi untuk juga kalau bisa, atau lulusan ini bisa menjadi pemerintahan gitu, pejabat gitu ya. Karena
bahasa Indonesia ini perlu putra-putri seperti beliau, gitu. Bukan saya mendukung ini itu ya, saya melihat itu, gitu. Ini pribadi, gitu ini saya ya. Memiliki pengetahuan luas, saya setuju. Beliau bisa memantau ke depan, melihat negara luar, apa yang baik diambil. Malaysia yang baik diambil dari segi cocok tanam, tanaman-tanaman, diambil idenya, diterapkan di pesantrennya. Mungkin di Indonesia tak bisa diterapkan, ya udah di pesantrennya, mungkin ya gitu ya. Menanam buah-buahan dan sebagainya gitu ya. Diterapkan, bikin air dengan kemasan ini salam Yahudi, berwawasan global dan memahami perkembangan zaman dari masa ke masa. Saya setuju ini, Agus ini saya mengikuti Pak. Bro, ada kan sekarang ini banyak wawasannya cetek gitu. Kalau dibilang ya dari Bukoni tuh wawasannya selebar daun kelor gitu. Kalau bisa jangan membatas-batasi, cari ilmu ke negeri Cina gitu kan. Memahami perkembangan zaman dari masa ke masa. Biar aktif teknologi saya cerita sedikit saudara. Uh, Kakek saya itu punya pabrik ini apa? Punya pabrik beras, gilingan beras gitu saudara. Dan itu banyak sekali pekerjaannya gitu ya, banyak banget karyawannya ibaratnya. Dan ada yang masukin ini, terus ini, terus ini. Dan di tempat yang dibuat oleh Panji juga itu udah teknologi canggih saudara. Tinggal pencet, bikin, udah jadi, nyimpan sendiri, terus dia ke sarung sendiri, kejahit sendiri, terus pesusun sendiri. Itu pabrik berasnya, saudara. Dan itu keren banget, gitu. Dia mengikuti zaman, gitu. Terus tempat pembuatan air mineral, setelah dikaji suhunya dan sebagainya, keputihan dan sebagainya, semua ikan, pendingin, mengikuti zaman, saudara. Benar yang dibilang, so Phelps telah melewati seleksi alam yang kompleks. Bayangkan kalau 2 tahun makanan tidak masuk supaya ke aja itu. Mereka bisa hidup, saudara. Saya, saya sempat berpikir begini, saudara. Kalau Indonesia kenapa-napa, ataupun ada views, ataupun apa yang ada di film-film, saudara, dunia gelap selama 2 bulan, atau enak, ini gelap berita, tidak ada suplai makanan, semua tumbuh-tumbuhan hancur, rusak, kena virus dan sebagainya, dan saudara, kita datang ke situ minta tolong. Saya mau bayang di waktu ketika kami sudah mempersiapkan 1 sampai 5 tahun, 1 sampai 2 tahun ke depan. Kalau udara ini hancur gitu. Kalau kita nanam apa gagal, kita melihara apa gagal, kita ternak hewan mati. Mereka sudah ada persiapan, saudara. Aman ya, saudara. Untuk berapa ribu orang. Itu ya, saudara. Dan masuk akal yang dibilang Abu Supriyadi. Siapa nih? Ikom. Kepi hadir nyimak raja yang mendengarkan. Dia beri, saya nak tahu. Dia beri itu siapa. Ya, Bambang satu. Jalannya jelek tapi karya Pak Pan itu top banget. Kalau saya bilang top banget, saudara. Buat saya memuji cara nih ada pemikiran yang luas seperti itu, teknologinya, terus mau belajar,
pasti saya perasa itu banyak diuji gitu ya. Banyak pengujian dan itu gagal. Tapi dia nggak habis-habisan itu. Bagaimana pupuk yang bagus, bagaimana biar tanamannya subur. Pasti banyak kajian Saudara. Bagaimana ikan ini yang dia buat bisa bertahan sampai 2 tahun, 6 bulan, sayur-sayurannya, terus buah-buahnya. Itu pakai kajian Saudara semua. Pasti ada kajiannya. Maka dari itu saya, eee, ya top walaupun walaupun, jalannya rusak, jelek dan sebagainya, ya nggak apa-apa. Eee, saya khawatir juga kalau nanti, dari pihak haji pun membuat jalan bagus juga jadinya dicurigakan juga nanti dibawa korupsi lah, daya-dayaan lah, kalau kata orang Batak apa, Spanggaron lah, gitu kan. Kalau dibikin jalan yang tapi menurut saya jalannya lumayan lah ininya aksesnya, walaupun bikin goyang-goyang, apa, mobil ya. Ban mobil saya juga sempat, bocor di situ. Tapi it's okay lah, namanya pedesaan ya. Dan menurut dari kajian, Indramayu itu Ponpes Hajatan itu adalah pajak paling besar. Itu diomongin langsung sama Panji Gumilang, membayar pajak loh mereka. Membayar pajak paling besar di Indramayu. Jadi pemasukan juga buat negara, buat daerah. Nah main-main, dia menghormati pemerintahan. Itu ya. Oke, itu lanjut nih. Jadi ada dukungan opo cari sensasi. Ya itu kan tergantung penilaian JJ ada. Shalom, Alhamdulillah, Al-Zaitun, Pusat Pendidikan Budaya Toleransi dan Perdamaian menuju masyarakat sehat serta dan manusiawi. Ya, benar. Oke, itu tadi saudara kita. Oh, toleransi dan perdamaian dapat dibentuk dengan pendidikan sistem modern. Satu pipa dari tingkat PAUD sampai tingkat tinggi universitas. Ya, seharusnya seperti itu, saudara Hai. Roni, ya itu menurut Kamarudin. Mana suara warga Jawa Barat? Ya, ya mana suaranya? Suaranya yuk. Oke. Apalagi nih, Johnson Tampu Bolon, Oras. Ayo bentuk forum komunikasi. Ya, Samgoni, kalau agama jangan dicampur aduk. Ya benar juga sih, jangan dicampur aduk. Kalau soal agama, benar. Ya mudah-mudahan aja. Oke, mungkin saudara-saudara udah mau bergabung atau nggak bisa bergabung nih. Kita malam-malam review. Pada malu semua kali ya. Tapi ini ada beberapa yang mau masuk juga, tapi saya bilang ntar dulu aja. Karena kita bisa jadi ditonton, dilihat tuh saudara. Itu dari live kita ini sampai kita bisa sampai kemarin ke Jaiton itu karena ini kita bersuara, kita menyuarakan, itu akhirnya dapat akses untuk datang ke sana, gitu ya, berserta pengacara apa Martin Simanjuntak mulai kita ya dan bisa merayakan peringatan satu Syuro. Selebihnya banyak juga yang datang dan barangkali kita juga yang Kristen, bahkan fakta Israel juga datang. Gitu ya. Ininya
Oke, saudara. Itu aja yang bisa saya sampaikan kalau ini berita hari ini. Semoga jadi berkat juga buat kita. Jujur saya tidak ada dibayar oleh tim Panji Gumilang dan juga Altetun. Itu memang kerinduan saya sendiri. Dan tim khususnya gereja YouTube dan lain-lain. Itu ya Tia yang ini. Kita berangkat ke Indramayu karena mau lihat langsung ya. Karena mau mengobarkan hati toleransi itu. Karena di Aceh itu memang benar dikobarkan tali toleransi dan perdamaian. Jadi masa dari itu kalau ada yang bilang gereja YouTube dibayar ke sana, tidak sama sekali saudara. Masalah bensin, tol itu semua kami yang tahu sendiri. Boleh dicek, boleh di poros sektor pihak pajak mula. Itu tidak ada. Tidak ada sama sekali. Gitu. Kami memang tulus untuk melayani itu. Tulus untuk datang. Itu juga dari duit masing-masing kita. Jadi nggak ada ini. Kenapa kita lakukan ini? Karena ini saatnya bahwa kita kobarkan lagi api toleransi itu. Ini saatnya bahwa ada peperangan hebat antara kelompok nasionalis Pancasilais dan kelompok yang buta radikal gitu ya. Jadi ayo kita terus menyuarakan, ayo bergerak serentak untuk patahkan berita-berita hoax dari Finland, para penyebar kebencian. Sekaligus kita mengedukasi rakyat Indonesia agar bisa jadi cerdas gitu ya. Faham sebenarnya apa yang terjadi. Bayangkan saja, saya orang Kristen bisa masuk ke Masjid Al-Zaitun, pesantren terbesar di Asia. Kita bisa menginjak kaki di sana. Karena ada yang bilang masuk Al-Zaitun itu susah. Buktinya saya pulang dengan selamat. Ya, jadi jujur kalau di bulan ini saya tidak datang bukan untuk mau dibayar ataupun bikin konten, tapi saya mau menghidupkan api toleransi yang sudah dilakukan fondasinya oleh Haji Panji Gumilang. Kita terus budayakan toleransi perdamaian yang sudah diobarkan. Ya, itu ya saudara. Oke saudara. Saudara yang dikasih, saya juga perlu tahu dulu saudara-saudara, gereja YouTube ini mengenai kegiatan kemarin itu, ya saudara, kita boleh pelayanan di luar seperti Al-Zaitun, tapi jangan merupakan tugas pokok dan tugas utama kita sebagai orang Kristen, yaitu mengenai membantu pertumbuhan gereja, gitu ya. Pertumbuhan gereja, membantu pertumbuhan pembangunan ya di daerah-daerah. Karena kalau kita hanya bicara mengenai apa yang ada di luar sana gitu ya, tentu saudara-saudara itu memang baik dan memang bagus. Sebagai sesama manusia, kita saling mendukung. Tetapi dalam hal kegiatan pelayanan jangan lupa, tentu kalau seorang Panji Gumilang saja bisa membangun dan mendirikan, membantu support orang di lingkungan gereja, mungkin mendirikan gereja di lingkungan pesantren. Beliau pimpin sebagaimana dengan kita orang Kristen, harus kita jauh lebih kencang Bapak Ibu, peduli lagi itu maksudnya, kita peduli dengan rekan-rekan kita, dengan saudara-saudara kita, dengan gereja-gereja yang dibangun. Itu gerakan kita yang saat ini sudah kita laksanakan, gerakan membangun gereja di desa-desa, di pelosok-pelosok saudara-saudara. Dan itu ada di bagian admin ya,
supaya bisa terima kasih di situ, dia jadilah menjadi member. Terima kasih bagi Bapak Ibu semua yang sudah dukung kegiatan pelayanan kita, yang sudah ikut mendoakan. Ya, kalau namanya ikut berdonasi, Tuhan pasti berkati gitu ya. Ya, sudah berdonasi di gereja YouTube khususnya. Dukung terus semuanya program kegiatan pelayanan gereja YouTube, dari penyembahan, dari pelayanan ke desa-desa, dari gerakan membangun gereja di desa-desa. Terima kasih telah mendoakan dan mendukung. Karena gereja YouTube ini masih banyak sebenarnya saudara program, bahkan kita ada program membangun gereja di pelosok-pelosok, tempat ibadah yang tadinya tidak layak gitu ya. Kita coba untuk kemas bagaimana tempat ibadah tersebut bisa layak untuk dikatakan tempat ibadah. Banyak saudara tempat-tempat ibadah di pedesaan tidak layak, bahkan bisa dibilang tidak pantas dibilang tempat ibadah, membayarkan jemaat karena tidak layak gitu kan. Maka dari itu kami kedatangan gereja YouTube mencoba membuat GMC, gerakan membangun gereja. Tugasnya GMG ini saudara, salah satunya selain membangun wujud atau raba gereja, atau dibilang fisik ya, biar layak digunakan. Selain itu, mencoba untuk sampai ke legalitas perizinan gereja. Gereja saudara yang nggak punya izin, coba nanti kita hubungi biar bisa kita jembatani dan kita buat untuk perizinan gereja tersebut. Gitu. Jadi selama ini kan banyak sekali gereja ditutup karena alasan IMB gitu saudara. Atau alasan nggak punya izin dari SKB 2 Menteri. Kita bantu agar gereja-gereja yang tidak memiliki izin gereja bisa sepantasnya layak untuk perizinannya. Nah, kalau mau tahu kegiatan kita, mau tahu sampai mana proses kinerja gereja YouTube, ayo jadi member gereja YouTube. Karena kalau saudara jadi member di gereja YouTube, saudara bisa melihat video kegiatan kami di pedesaan, di tempat terpencil. Kenapa harus dibuat member? Kenapa lah dipublikasi videonya, Bal? Saudara dan sebagainya bertanya begitu. Karena kita khawatir juga disalah artikan, saudara. Dan disalahgunakan oleh orang yang tidak bertanggung jawab video-video kita, pelayanan-pelayanan kita. Jadi lebih baik kita bikin member. Itu spesial. Karena spesial pelayanannya gitu. Karena kita tidak mau dikonsumsi banyak orang, apalagi orang-orang yang mengatakan kita nanti sombong gitu. Bukan sombong, karena kegunaan gereja YouTube ini ya kan, karena itu menggerakkan untuk menjadi berkat dan berdampak gitu. Kita pergunakan gereja YouTube. Nah, tim gereja YouTube juga mau untuk pelayanan ini dianggap spesial saudara, dan tidak mau diumbar-umbarkan. Biar pelayanan ini juga murni gitu, untuk memuliakan nama Tuhan. Gimana caranya bergabung dan menjadi member? Gitu ya. Jadi saudara-saudara, kalau mau bergabung, caranya gini saudara. Saudara buka ke ke videonya gereja YouTube. Ibaratnya ini ya saudara. Oh, ya, ibaratnya sebentar. Saya kasih tahu ya saudara, nanti biar paham. Ibaratnya ini videonya ini gereja YouTube. Sebentar. Oh, ini. Nah, bergabung di sini saudara. Bergabung. Nah, tinggal bergabung. Klik ini. Gabung, karena ada nanti video-video spesial kita yang nggak mau kita
publikasi pelayanan-pelayanan kita di gereja YouTube. Saudara khusus pelanggan dan sebagainya. Nah, bergabung di sini 19.900 per bulan. Atau pilih terima kasih, gitu ya. Pilih terima kasih. Dan ketikkan yang mau bermelasi. Itu. Jadi nanti di situ muncul setiap kegiatan-kegiatan dari gereja YouTube. Gitu ya, saudara. Jadi itu yang bisa kita ini betul ya cara bagaimana bergabung menjadi member. Saudara bisa klik tombol bertulisan terima kasih yang tadi ya, terus no, dia mulai sudah. Ya, ini duknya tentang saudara. Gimana cara bergabung saudara menjadi member? Saudara bisa klik tombol bertulisan terima kasih atau grup bergabung. Habis itu nih gabung atau terima kasih gabung itu pembayaranmu. Saudara-saudara bisa melihat dari situ. Habis jadi member karena ya itu tadi kita khawatir gitu. Kita khawatir juga disalahartikan. Lebih baik saudara yang serius mendukung pelayanan gereja YouTube jadi member. Jadi tidak disalahgunakan, memang mengikuti peraturan yang ada. Gitu ya, yang dibuat gereja YouTube. Berarti mendukung pelayanan kita. Daripada kita publikasi dan tidak menjadi murni gitu pelayanan. Ya, saudara-saudara, dan kita khawatir juga oleh orang yang tidak bertanggung jawab gitu dipergunakan video-video kita terus untuk digoreng sana sini lagi gitu ya. Tim gereja YouTube juga mau untuk pelayanan ini dianggap spesial dan tidak mau diumbar-umbarkan. Itu biar pelayanan ini juga murni untuk memuliakan nama Tuhan. Gimana caranya bergabung? Tadi dijelaskan dan menjadi member, bergabung menjadi member. Saudara bisa klik tombol tulisan gabung atau terima kasih. Di situ saudara bisa klik nominal dan klik kirim melalui video atau via apa gitu ya. Yuk jadilah member. Kalau saudara jadi member, saudara berarti sangat mendukung dan ambil bagian dalam semua pelayanan di gereja YouTube. Selain itu, saudara bisa berdonasi untuk pelayanan ini. Atau saudara mau memberkati di nomor rekening Yayasan kami, bisa ada kolom deskripsi ya. Setiap video kami pasti ada deskripsinya, karena gereja YouTube juga tentu butuh dukungan dana Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian. Tapi ingat, kepada saudara-saudara yang berkenan hatinya ya, untuk ikut membantu pelayanan gereja YouTube, bukan dipaksa ya. Karena ini harus kita garis bawahi dulu. Bergerak hatinya untuk ikut membantu pelayanan gereja YouTube. Segenap keluarga besar gereja YouTube mengucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara. Ada yang nanya berapa bisa dukung untuk kegiatan pelayanan di daerah ini, Bro? Ya, untuk mendukung saudara-saudara itu mendukung berapapun bisa. Di sini bisa didukung. Ya, bersandingan tangan aja ya. 10.000, 5.000 ya nggak apa-apa, 20.000, 100.000, monggo gitu, dan seterusnya gitu ya. Tentu akan sangat berdampak juga pada akhirnya kita sama-sama melakukannya. Ya, sama-sama bersandingan tangan itu lebih ringan, saudara. Mari Bapak Ibu saudara-saudara gereja YouTube, mari dukung pelayanan kami. Saya percaya apa yang ditabur oleh Bapak Ibu tentu akan
Bapak Ibu dapatkan sendiri. Seperti apa yang ada di Alkitab katakan bahwa tak pernah orang yang rajin memberi menjadi miskin, justru akan menjadi berkat bagi banyak orang. Pastinya tiada berkesudahan berkat melimpah. Bapak Ibu dan saudara-saudara gereja YouTube tidak mengalami kekurangan karena sumber berkat itulah Tuhan sendiri. Dan tentu orang yang sering memberkati juga akan senantiasa diberkati. Karena Alkitab bilang barang siapa yang menabur kepadanya pun juga akan diberikan tuaian. Dia juga akan menuai. Ingat, menabur banyak, menuai banyak, menabur sedikit, menuai sedikit. Oke, saudara-saudara gereja itu, tapi poin pentingnya adalah apa yang bisa kita buat, apa yang bisa kita bantu, itulah yang paling penting, saudara ya. Mari kita bahu-membahu, saling support seperti yang tadi Bapak Ibu mau gerejanya diinin, mau infokan aja atau saudara-saudara gereja YouTube semuanya itu kan tadi mengenai DMI tidak akan membangun gereja. Kalau saudara tahu tempat gereja atau saudara punya gereja belum layak 50% paling tidak gitu ya. Paling tidak 50% itu belum layak nih gereja menurut saudara. Dan gereja itu tidak ada di sekitaran tidak layak lah gitu ibaratnya. Saudara bisa infokan ke kami atau hubungi nomor yang ada di deskripsi. Nanti tim kita akan follow up. Karena sudah ada beberapa gereja sudah kita laksanakan. Jangan malu saudara. Karena ini demi kebaikan kita bersama. Demi nama Tuhan dimuliakan. Kalau ada yang tanya, dari mana sumber dananya? Tuhan pasti sediakan. Tuhan pasti pertemukan dengan orang-orang baik. Orang-orang yang mau memberi dan mau menjadi berkat. Sebenarnya sudah banyak kita pegang gitu. Jadi jangan malu, infokan aja langsung biar kita follow up gitu ya. Kalau saudara-saudara punya gereja atau tetangganya atau lingkungannya ada gereja di sana ini kurang layak nih, coba informasikan kita mana baru bisa kita follow up, kita layakkan selayak-layaknya itu bangunan dari gereja gitu ya. Kalau gereja itu layak kita juga senang saudara kan. Apalagi makin banyak gereja-gereja bertumbuh gitu. Ayo kita gunakan platform gereja YouTube ini untuk menyalurkan dan menjembatani gereja-gereja kecil di pedesaan khususnya. Ya, gereja-gereja yang belum layak sebisa mungkin kita layakkan. Itulah program tahun ini dari gereja YouTube. Kalau tahun kemarin kita memang punya tema pemulihan jiwa, banyak yang terima Tuhan Yesus, banyak yang menjadi ikut Tuhan Yesus. Tapi kalau jiwa terus yang diterima, sudah dicari tapi tempatnya tidak ada kan bahaya saudara. Ya sama aja omong kosong, tempat gerejanya tidak ada ya percuma. Maka dari itu kita sepakat dari tim gereja YouTube terus bergerak dan berjalan untuk terus maju dan berkembang. Ayo jadi berkat, ayo berdampak. Jangan cuma sekedar pon-ponan gitu ya, tapi bisa jadi tuntunan. Itu saya bisa sampaikan saudara. Terima kasih. Salam toleransi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat malam. Sampai berjumpa kembali di video live selanjutnya. God bless you all.